sertifikasi Pak, itu mau lapor kemana Pak? Alhamdulillah sudah hari ini lancar. Telah kami panggil pada kesempatan hari ini 4 orang saksi, 1 orang menyatakan mengundurkan diri, yaitu kakak dari terdakwa. 3 orang kami periksa, namun yang 1 orang memang dalam keadaan sakit, tapi dia semangat untuk memberikan keterangannya hari ini. Nah, 2 orang diantaranya itu adalah rekan dari terdakwa di CV Verano. Di CV Verano, yang satu adalah Pak Mulyadi, yang satu adalah Bu Ervina. Keduanya mengerti kaitan dengan tugas dan fungsi dari terdakwa, yaitu selaku orang yang menghitungkan pajak baik PPN dan PPH dari PT punya Pak Hari. Nah, intinya keduanya mengetahui bahwasanya memang ada pajak yang sudah dihitung sebelumnya, namun kemudian tidak dibayarkan dan juga sempat dimediasi oleh Pak Mulyadi selaku saksi tadi. Waktu pembayaran, pengakuan dari Pak Mulyadi tidak mengetahui bahwasanya ada pembayaran yang dilakukan melalui terdakwa. Tidak mengetahui hal itu. Taunya kemudian pada saat ada konfirmasi dari Pak Hari kepada Pak Mulyadi bahwasanya ada pajak yang dibayarkan melalui terdakwa yang kemudian tidak terbayarkan dan ditagih oleh kantor pajak yang ada perhitungannya di dalam berkas perkara 1,9 miliar. Jadi menurut keterangan dari saksi-saksi dan utamanya saksi korban yang sudah disampaikan oleh saksi Pak Mulyadi dan Bu Ervina, bahwasanya memang tugas yang diberikan kepada terdakwa adalah sebatas melakukan perhitungan. Jadi kalau menurut keterangan dari saksi yang tadi hadir, selain perhitungan yaitu berupa membantu membayarkan pajak, itu di luar tupoksi yang diberikan oleh CV. Jadi menurut beliau itu bukan tanggung jawab dari CV Verano atau bukan tanggung jawab dari KPU. Seharusnya Kiki dari perusahaan ini tidak diperbolehkan. Ini klien saya yang pajaknya digelapkan. Korbannya adalah klien saya. Nah, ini tadi kesaksian dari konsultan itu banyak bohongnya. Tapi kami tidak bisa menerangkan kepada majelis karena memang kami sudah habis untuk keterangan saksi dari klien kami. Tetapi keterangan dari konsultan pajaknya yaitu Pak Mul itu tadi meskipun di bawah sumpah banyak bohongnya. Kami akan melaporkan hal itu. Nah, salah satu hal ternyata fakta persidangan ini tadi bahwa si Kiki tidak mempunyai si terdakwa tidak punya sertifikasi untuk menangani suatu perseroan untuk perpajakan suatu. Tetapi kenapa kok si Rizky ini tadi bisa menghandle dari atas tunjukan dari CV Verano. Itu masalahnya. Nah, terus ada juga kebohongan-kebohongan yang mana terkait dengan pengembalian uang. Klien kami bukan tidak pernah dipinjami untuk pengembalian pembayaran pajak, tapi itu memang inisiatif dari si Verano, yaitu Pak Mulyadi, yang tahu-tahu mentransfer kepada klien saya. Dia pertama menjanjikan akan membantu akan mengembalikan 70 juta. Tahu-tahu pagi ditransfer 200 juta. Jadi bukan atas permintaan klien kami untuk membayar pajaknya, tidak. Atau untuk minta bantuan sudah dianggap hutang, klien kami tidak pernah. Salah satunya itu. Monggo Pak Heri kalau mau. Ada dia kan bilang kalau dia tidak tahu yang dilakukan sama Kiki ini, nah, gitu Pak. Padahal masalah pajak ini Pak. Padahal waktu ketemu sama saya paginya sebelum kita ketemu dengan Kiki, pada saat dia tak panggil, itu dia langsung bilang dia tahu kalau Kiki ini sebelum dengan saya pernah menggelapkan uang pajak kliennya yang lain.
Dia tadi yang keterangannya tidak ada, dia tidak tahu ini tuh, dia sendiri yang bilang. Dan saya tahu kalau malah saya tegur, kenapa kalau kamu orang yang sudah pernah gelapkan pajak, kok kamu serahkan ke saya? Dia diem. Terus malah dia juga bilang kalau si Kiki ini bisa bayar karena si Kiki ini punya klien di luarnya dia itu lebih kurang 20 orang. Yang bilangi saya itu si Mulyadi. Dia bilang dia tidak tahu Kiki begini, titik begitu. Yang bilangi kalau klien justru Kiki di luar ada 20 itu dia. Makanya saya bilang keterangannya dia banyak yang bohong. Gitu. Ya, soalnya tadi kalau you melakukan double job atau lebih double job, artinya you melanggar sini keluar. Kenapa dia tahu kok dibiarkan? Padahal dia sudah melakukan double job. Malah temennya tadi juga nyampaikan kan, dia tahu kalau Kiki juga double job. Makanya kalau dia sampai uangnya banyak, ya masuk akal mau dia double job. Mulyadi juga tahu. Harusnya kan tidak boleh mau dia sendiri yang bilang gitu. Dan yang sertifikasi ini jelas-jelas karena si Kiki bisa ngurus ke kantor pajak, ngurus SPT, bahkan mungkin ngurus TA, ngurus apakah kantor pajak selalu Kiki yang berangkat. Perintah dari kita juga bayar itu. Saudara Mulyadi Teja Sukmana tidak mungkin tidak tahu, karena kita perusahaan tiap bulan bayar fee ke kantor dia, ke rekening pribadi Mulyadi Teja Sukmana, dan ada juga pembayaran untuk penghitungan SPT yang saya transfer juga ke rekening Bapak Mulyadi Teja Sukmana. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui hal ini. Dan yang perlu kita tahu juga berarti ada kemungkinan semua karyawannya dia ini belum tentu semuanya juga ada sertifikasi pajak, tapi kemungkinan juga bisa ngurus pajak di kantor pajak. Jadi kan harus saya minta ya aparat ya harus tindak lanjuti. Ini harus diselidiki ini perusahaan ini di dalam ini benar atau tidak. Dan ada juga tadi terkait dengan laptop. Oleh majelis, laptop itu sudah dipertanyakan apakah laptop itu milik pribadi atau milik kantor. Dijawab milik kantor. Tetapi saksi karyawannya dia juga tadi si nama Ervina ya, itu mengatakan bahwa dia tidak tahu laptop itu sekarang di mana. Penggantinya pun tidak tahu. Jadi dengan sengaja laptop yang dibuat untuk melakukan pemalsuan dan segala macam itu disembunyikan oleh PT CV Virano.